Oke. Oh ya. Oke, Swastiastu, sudah. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan sisi maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka.
Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Maria. Ya, kalau begitu kita, wah, Mbak Moyo udah siap nih. Berarti bisa lah ya, kita langsung masuk ke pemaparan materi pertama. Materi pertama ini akan saya sampaikan sendiri mengenai tentang perpustakaan UI, biar kalian makin sayang nih dengan Universitas Indonesia yang sudah memberikan fasilitas yang sangat lengkap karena perpustakaan UI merupakan salah satu perpustakaan yang terbesar ya, bahkan di Indonesia, dan untuk fasilitas serta koleksinya itu sangat amat lengkap. Ya, insya Allah untuk bisa menunjang perkuliahan selama beberapa tahun ke depan. Ya, di sini, oke lah, ntar ya, kenapa saya, oke, dah. Ini perpustakaan UI yang saya jelaskan. Ini perpustakaan Universitas Indonesia yang terletak di kampus UI Depok. Untuk di kesehatan sendiri juga ada yang di Salemba ya, di Gedung IMERI. Nah, ini kalau yang di kampus UI Depok letaknya di antara PAU, Gedung Rektorat yang tinggi, itu, dan Balairung serta UI Makara dan masjid ya. Jadi di antara sekeliling dari Danau Kenangan. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Dan kemudian materi yang akan sampaikan ini mengenai ada tentang koleksi, layanan, dan fasilitas. Jadi kayak koleksinya ada apa aja sih layanannya. Kami memiliki layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, dan fasilitas apa yang kami miliki yang bisa dipergunakan oleh teman-teman sekalian. Nah, yang pertama untuk koleksi. Koleksi perpustakaan UI sendiri ada banyak sekali, bisa dibaca di sini. Totalnya ada 3.963.930 judul dengan 4.087.628 kopi ya. Jadi ada beberapa judul yang memang memiliki beberapa kopi buku, dan biasanya buku yang lebih dari satu biasanya adalah buku-buku yang mendukung pengajaran. Nah, koleksi digital kami porsinya lebih banyak nih daripada yang tercetak. Ini bisa dilihat juga ada 90% ya. Koleksi digital kami eh, lebih banyak dari koleksi-koleksi yang tercetak. Nah, koleksi digital ini bisa kalian akses di online database ataupun e-book yang ada di lontar perpustakaan UI. Nah, kami melanggan banyak sekali koleksi yang bisa mendukung pengajaran dan pembelajaran di perpustakaan UI. Nah, koleksi buku tersendiri ini bisa diakses, semua koleksi perpustakaan UI bisa diakses di website perpustakaan UI yang tahu biasa kami sebut lontar, dengan alamatnya lib.ui.ac.id. Nah, ini tampilan screenshotnya bisa di sini. Ini bisa dibuka dari handphone ataupun dari laptop, komputer. Tuh. Dan di website lib.ui.ac sendiri ini, selain kami menampilkan pencarian sederhana seperti apa ya, search engine lainnya, kami juga sudah mengelompokkan menurut jenis-jenis koleksi yang bisa dilihat di bagian, kalau dari saya sebelah kanan lah ya. Nah, itu ada jenis koleksinya, ada banyak, ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKT, buku referensi, buku teks, koleksi publik, e-book, majalah, multimedia, naskah, proceeding, hingga grey literatur kita atau tugas-tugas akhir dari para sivitas akademika UI. Dan di kita juga ada eh, koleksi-koleksi lain seperti pidato pengukuhan dari para guru besar ataupun dari rektor. Ya, tapi untuk yang bisa dipinjam hanya koleksi teks saja, karena koleksi lain hanya bisa dibaca di tempat. Dan sudah ada beberapa koleksi yang bisa di-download. Kalau untuk karya Sivitas UI tentu saja bisa di-download, jadi teman-teman tidak usah
ke perpustakaan kampus UI Depok nih untuk mengakses tugas akhir bisa dari rumah. Dan itu nanti ada aktivasi anggotanya, nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk naskah, kita juga ada beberapa naskah yang sudah digitalisasi. Dan naskah ini bentuknya, kalau kita biasanya lihat buku itu berupa lembaran-lembaran kertas, dan kalau naskah kita ada yang dari daun lontar ataupun dari kayu dan sebagainya. Tuh. Nah, online database yang kami langgan sendiri ada cukup banyak. Di sini sudah kami kelompokkan menurut rumpun ilmunya masing-masing. Ini adalah online database dan tools yang kami langgan untuk tahun 2023. Ini untuk bidang kesehatan karena kita sedang sesinya Fakultas Kedokteran. Jadi biasanya untuk Fakultas Kedokteran menggunakan clinical key yang bisa physician atau nursing, ada MBase, biomedical database, ada akses farmasi, online database kesehatan yang baru kami langgan. Medline yang dari EBSCO, Health and Medicine Collection dari ProQuest, dan teman-teman mungkin bisa memakai database lainnya jika diperlukan dan relate nih untuk penelitiannya atau hanya sekedar membaca. Bisa juga untuk multidisiplin, ada annual review, e-library untuk e-book, ada Gstore, Oxford Journal, ada ProQuest, ada Science Direct, Springer Nature, Taylor and Francis, dan lainnya. Dan untuk tool sendiri ada Easy Proxy yang memudahkan teman-teman untuk mengakses seluruh online database dimanapun dan kapanpun, jadi tidak terpaut oleh jaringan Universitas Indonesia ya. Ada Summon yang memudahkan kita dalam pencarian, ada Scopus, dan ada Turnitin untuk uji plagiarism. Nah, layanan dari perpustakaan UI sendiri ini ada cukup banyak yang kami sediakan. Ya, untuk jam bukanya juga kami Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 6 layanan sirkulasi sudah tutup ya. Dan untuk hari Sabtu kami buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan hari Minggu serta hari besar lainnya kami tidak buka. Nah, untuk ketentuan masuk perpustakaan UI sendiri, nanti teman-teman silahkan mengisi daftar kehadiran dan menunjukkan KTM, kartu tanda mahasiswa, ke petugas keamanan. Kalau misalkan biasanya maba tidak ada KTM, bisa menunjukkan SIAK atau ada komputer di sebelah sana untuk mengecek apakah memang sudah terdaftar atau belum. Ya, untuk peminjaman buku sendiri tadi sudah saya jelaskan kan ada beberapa yang bisa dipinjam seperti buku teks yang ada di lantai 2. Teman-teman sendiri bisa meminjam maksimal 10 judul buku. Ini buku teks itu ada di lantai 2 dan ada buku khusus ada di lantai 4. Ini juga bisa dipinjam. Buku khusus maksudnya apa sih? Buku khusus itu buku-buku teks selain dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi jika teman-teman ingin membaca buku-buku dalam bahasa asing seperti Prancis, Spanyol, lalu kami ada Rusia, Jepang, Cina, dan sebagainya, ini bisa langsung mengarah ke lantai 4. Dan semua buku-buku ini masa pinjamnya 28 hari tanpa proses perpanjang. Jadi tidak bisa perpanjang. Jadi 28 hari sudah batas maksimal. Jika sudah lewat berarti akan dikenakan sanksi keterlambatan. Nah, pengembalian buku sendiri bisa teman-teman lakukan di sirkulasi lantai 1. Jadi ketika masuk pintu gate di depan, habis ngisi absensi, lalu menunjukkan KTM ke Satpam. Nah, itu ada seperti counter, ada layar LED-nya. Nah, di situ bagian sirkulasi pengembalian buku lantai 1. Untuk sanksi keterlambatan sendiri, itu kami mengenakan 2.000 satu bukunya ya. Satu bukunya 2.000 per hari. Jadi misalkan teman-teman ada 2 buku, terus telat 2 hari, berarti 2 buku tersebut tuh berarti misalnya 4.000 kali 2 hari. Nah, berarti berapa tuh jadinya? Dan kadang-kadang karena kita suka hilaf, nah
kita suka tidak sengaja menghilangkan atau merusakkan buku, tapi semoga teman-teman tidak melakukannya ke depan ya. Karena nanti ada proses penggantian buku sesuai dengan ketentuan. Nah, biasanya dengan buku yang sama atau menurut rujukan dari si pustakawannya sendiri. Dan ini bisa disampaikan ke petugas sirkulasi ataupun langsung ke pustakawan yang ada. Nanti teman-teman bisa nanya untuk prosesnya sendiri. Nah, kami juga memiliki layanan rujukan yang membantu teman-teman memperoleh informasi secara akurat ya. Nah, ini juga bisa melalui email ataupun datang secara langsung tatap muka ke pustakawan rujukan kita. Nah, untuk proses daring sendiri, email ataupun ada email, ada WhatsApp, ada live chat live chat ini fiturnya tersedia di lip.ui.ac.id ya. Jadi nanti di bagian bawah itu ada kolom kecil icon seperti WhatsApp. Nah, itu bisa teman-teman pergunakan. Nah, email dari layanan rujukan sendiri ini ada refdex.lip@ui.ac.id. Untuk WhatsApp sendiri ada di nomor 0821 1389 3177. Oke, live chatnya ya tentu saja di Lontar Perpustakaan UI. Nah, layanan penelusuran literatur ini juga cocok untuk teman-teman mendukung akademik. Kalau misalkan memang nanti di kemudian hari butuh, langsung bisa mengisi form di s.id garis miring layanan literatur underscore lip UI. Nah, ini tolong diperhatikan besar kecil hurufnya ya. L-nya besar semua itu yang ada L, layanan L-nya besar, literatur L-nya besar, lip L-nya besar, UI-nya tentu saja besar. Atau di email penelusuran.lip@gmail.com. Nah, nanti teman-teman yang membutuhkan literatur-literatur bisa menghubungi email tersebut. Nah, kami juga mempunyai layanan pemeriksaan kemiripan dokumen yang biasanya ini wajib digunakan ketika tugas akhir. Biasanya dosen-dosen itu sebelum nanti sidang ataupun pemeriksaan tugas akhir, nah biasanya mahasiswanya diwajibkan untuk menguji kemiripan, apakah dia plagiarisme atau enggak. Nah, ini bisa teman-teman isi formnya di bit.ly garis miring uji kemiripan. Dan kalau untuk tatap muka sendiri, tepatnya layanan ini ada di mana sih? Ada di lantai 3, tepatnya ada di dekat ruang kepala ya, dekat kantor ruang kepala. Nah, di situ layanan plagiarisme berada. Biasanya dengan Bapak Mismir. Ya, lalu kami ada pelatihan literasi informasi juga. Jadi nanti kalau dirasa dari teman-teman sendiri kayaknya masih kurang nih kami untuk lebih jelasnya atau mungkin tadi saya lihat ada yang lagi di Balairung nih. Jadi kurang jelas nih. Lebih pengen mendalam, lebih pengen intimate bersama teman-teman lain. Nah, kami juga membuka pelatihannya. Nah, ini bisa teman-teman daftarkan atau akses bagaimana caranya ketentuannya di link eh, form ini di s.id garis miring pelatihan IL. P-nya besar, I dan L-nya besar ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuka kelas sendiri khusus untuk kalian belajar ada apa aja sih di perpustakaan UI ini yang bisa membantu menunjang kegiatan pembelajaran pengajaran. Tuh ya. Lalu ada layanan aplikasi penelitian, kami juga melanggan untuk digunakan oleh para sivitas agar mempermudah pengelolaan referensi dan datanya. Kita ada NVivo dan EndNote. Nah, semua ini bisa diakses lagi-lagi ada linknya s.id garis miring layanan NVivo. L-nya besar, N-nya besar, V-nya besar, I dan V keduanya itu kecil ya. Lalu kami juga memiliki virtual library tour. Jadi buat teman-teman yang sudah penasaran perpustakaan UI Kampus Depok itu seperti apa tapi belum bisa ke sini. Nah, ini bisa langsung melihat di virtual library kami.
Nanti bisa scan QR code di sini nih untuk melihatnya ada apa aja sih perpustakaan UI, bentuknya gimana sih. Jangan sampai nanti ke kampus UI Depok pas wisuda doang ya. Semoga kesampaian ya sebelum wisuda. Jadi ada memori-memori di perpustakaan UI. Itu ya, bisa langsung ke YouTube perpustakaan UI ya. Kami punya channelnya, di sana juga ada beberapa kegiatan dari perpustakaan UI yang bisa teman-teman saksikan. Nah, untuk mempermudah dari tadi saya ngomong, linknya kayaknya banyak banget, terus kayak susah diingat. Nah, itu bisa lihat di mana sih? Tentu saja bisa lihat di sosial media kami. Ada di Instagram, Twitter, ada di YouTube, ada di TikTok juga. Nah, semuanya apalagi di Instagram sudah kami highlight tuh. Layanan-layanan online-nya ada apa aja, link-linknya apa aja. Jadi nanti kalau teman-teman lupa nih, tadi Mbak Tiwi jelasin apa sih? Linknya apa ya? Nah, ini bisa langsung ke Instagram aja tuh, ada di bagian highlight layanan online, lalu ada kegiatan-kegiatan terupdate kami, ada apa aja. Nah, ini bisa langsung lihat di sosial media kami. Apalagi nanti hari Senin besok nih ada e-research day. Ya, jadi nanti itu acara untuk sosialisasi bagaimana kita menggunakan fitur-fitur online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Dan ini sifatnya akan lebih intimate karena akan dibahas satu persatu online database-nya ya. Jadi misalkan hari Senin jadwalnya itu adalah Society Journal itu. Nah, akan dibahas Society Journal ada apa aja di dalamnya, terus tools-toolsnya, terus shortcut-shortcutnya untuk mempermudah pencarian apa aja. Dan kalau saya kasih bocoran nih ya, kalau untuk Fakultas Kedokteran kita khusus ada di hari Jumat. Nah, itu semua tentang kesehatan, online database kesehatan ada di situ. Oh, ya. Nah, fasilitas dari perpustakaan UI sendiri ini bisa dilihat kita ada banyak banget karena kita gedungnya cukup besar ya. Dari depan aja semuanya udah kelihatan ya. Ada lobby, ada segala rupanya sampai ke kantin. Seperti apa sih kalau belanja itu one step apa? Kok tiba-tiba saya lupa deh. One Apa? stop shopping, Oh Mbak ya, Tiwi. one stop shopping. Kok one step sih? Ya, one stop shopping ya. Jadi kita di sini nanti teman-teman akan ada masuk nih ke gate-nya. Lalu kita juga ada ruang diskusi yang bisa teman-teman pergunakan untuk bebas untuk mahasiswa UI. Kalau ruang diskusi tertutup juga ada bentuknya itu. Kita ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau terbuka silahkan saja selama itu kursinya masih kosong, bisa dipergunakan, tidak ada orang lain. Kalau ruang diskusi tertutup itu bentuknya seperti kantor, ruangan gitu, kayak ruang meeting ala-ala. Mungkin kalau mahasiswa mau yang lebih fokus ya, tidak terdistraksi yang lain, ini bisa meminjam ruang diskusi tertutup. Ada Library Plaza yang di Taman Melingkar itu, ada lounge, ada study room. Ini semuanya di study room ini ada di tiap tiap lantai ya. Kami ada 4 lantai. Nah, kami juga ada ruang kubikus khusus mahasiswa S3 saja. Ya, ini seperti bilik kamar untuk belajar. Nah, nanti jika teman-teman dari S3 ingin menggunakan kubikus, bisa mengisi form s.id garis miring ruang kubikus UI R besar, K besar, UI-nya besar. Dan satu ruangan kubikus dapat digunakan oleh satu orang saja dan masa pinjam 1 bulan. Ya, jadi mahasiswa yang tidak mendapatkan ruang kubikus akan masuk ke waiting list ya, ruang tunggu. Karena ruang kubikus ini terbatas dan penggunanya juga cukup banyak. Tuh. Jadi buruan, ayo isi linknya untuk mahasiswa S3. Karena ini sangat berguna banget sih. Jadi nanti teman-teman bisa menaruh buku atau konsen penelitian di sini nih, karena kami menyediakan ada lemari. Jadi seperti kunci kos sendiri ya, tapi di perpustakaan UI gitu. Tapi nggak bisa menginap ya. Nah, kita juga ada, nih tadi yang saya jelaskan ada ruang diskusi tertutup
Nah, ini ada fasilitasnya seperti halnya ruang meeting, ada papan tulis, meja kursi, dan ada TV. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lebih fokus untuk berkegiatan ataupun diskusi, mungkin ada pemaparan ataupun ingin mengikuti proyek-proyek ataupun lainnya ya, bisa di sini. Nah, ini ada ketentuannya yang bisa meminjam hanya sivitas yang aktif. Kapasitasnya juga terbatas karena ruangannya tidak begitu besar, yaitu 14 orang untuk ruang diskusi 2A dan 3A, dan 5 orang untuk ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaannya 3 jam, dan di sana diharapkan teman-teman tidak makan di dalam ruang diskusi dan menjaga ketertiban serta kebersihan ruang diskusi. Nah, kami juga punya ruang komputer yang bisa dimanfaatkan oleh para sivitas dan terdapat 168 komputer yang bisa digunakan ya. Dan ini ruangannya Senin sampai Jumat sampai jam 9 nih. Nah, tapi hari Sabtu cuman sampai jam 4 saja. Kalau hari Sabtu mengikuti jam buka dari perpustakaan. Jadi untuk di perpustakaan UI ini tadi sirkulasi hanya sampai jam 6, tapi untuk kubikus untuk ruang komputer sampai jam 9 ya. Nah, ini terletaknya di lantai 1 dekat arah-arah kantin lah ya. Nah, ini kontak dari perpustakaan UI sendiri, ada WhatsApp untuk Humas ada di 0821 1389 3177 jika nanti teman-teman membutuhkan informasi ataupun kerjasama dengan perpustakaan UI. Dan ini untuk layanan bisa 081284200278 jika teman-teman membutuhkan informasi dari layanan ataupun ingin bertanya. Nah, ini silakan ke bagi WhatsApp layanan, dan ada email kami, ada kesekretariatan, ada tadi humas, ada sirkulasi mungkin nanti bisa menanyakan mengenai mungkin lupa gitu pulangin bukunya kapan ataupun hal-hal lainnya ya. Lalu ada referensi rujukan di refdex.lib@ui.ac.id. Lalu ada UIANA jika nanti teman-teman membutuhkan informasi mengenai tugas-tugas akhir mahasiswa ataupun sivitas UI lainnya. Dan ada di pengadaan.lib@ui.ac.id. Ini yang berhubungan biasanya kalau dosen ini biasanya untuk pengajuan online database dan lainnya. Tapi kalau untuk mahasiswa biasanya di sini kehilangan buku. Nah, ini biasanya email pengadaan. Tuh, lalu ada layanan plagiarism di lpp.lib@ui.ac.id. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kalau begitu kita langsung saja ya ke narasumber kedua kita. Saya perkenalkan ini ada Mbak Mutia. Hai Mbak Mutia. Halo Mbak Tiwi, Iya, selamat Mbak pagi pagi. teman-teman. Mbak Mutia ini pustakawan dari sama halnya seperti saya ya dari Universitas Indonesia. Oke, silakan Mbak Mutia. Oke, baik, terima kasih Mbak Tiwi. Selamat pagi teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Eh, Selamat datang menjadi keluarga dari Universitas Indonesia. Akhirnya ya, ini salah satu fakultas yang mungkin diidam-idamkan sama semua anak di Indonesia. Jadi selamat teman-teman sudah tadi Bu Maria, Kepala Perpustakaan kita sempat menyampaikan ya teman-teman sudah berhasil meraih atau ini sudah mendapatkan uh, bangku untuk menjadi mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. Nah, tapi kan perjalanan perkuliahan nggak sampai di sini. Udah diterima, masih panjang nih ternyata perjalanannya. Apalagi kalau Fakultas Kedokteran nggak cuma di S1 aja, ada profesi, ada nanti mau S2, spesialis, S3, itu akan panjang perjalanannya. Nanti teman-teman juga ketika perkuliahan akan membuat banyak karya yang pastinya akan membutuhkan fasilitas perpustakaan yang tadi mungkin Mbak Tiwi sudah sempat sampaikan ya. Koleksinya mungkin butuh
tempat buat ngobrol sama teman-teman, diskusi. Nah, teman-teman bisa datang ke perpustakaan UI. Kebetulan perpustakaan UI juga dekat ya Mbak Tiwi ya dengan RIK. Jadi kita tuh posisinya di tengah-tengah tadi kalau teman-teman menyaksikan Mbak Tiwi cerita, eh, posisinya perpustakaan UI itu strategis banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di Depok, terus mau ke perpustakaan buat diskusi, mungkin diskusinya nggak cuma sama eh, anak sesama anak FK, jadi bisa di perpustakaan aja. Nah, karena tadi Mbak Tiwi sudah menjelaskan banyak banget tentang layanan perpustakaan, hari ini saya mau eh, berbagi sama teman-teman bagaimana mengaksesnya. Nah, ini mengenai koleksi perpustakaan, tadi Mbak Tiwi juga sempat menyampaikan, perpustakaan punya koleksi banyak banget, dan 94%-nya ini merupakan koleksi elektronik. Jadi even teman-teman ada di Salemba atau teman-teman lagi ditugaskan di luar daerah, teman-teman tetap bisa mengakses koleksi perpustakaan UI selama teman-teman menjadi mahasiswa. Jadi kita bagi ada koleksi yang hanya tersedia bentuk tercetaknya, which is teman-teman bisa pinjam. Kemudian ada yang tersedia bentuk tercetak dan elektroniknya, seperti koleksi UI Ana. Ini bisa diakses, elektroniknya bisa di-download, walaupun teman-teman nggak datang ke perpustakaan UI, terutama untuk koleksi UI Ana. UI Ana itu skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, pidato pengukuhan. Itu sejak tahun 2020 kita sudah tidak terima lagi bentuk tercetaknya. Jadi teman-teman hanya bisa mengakses file digitalnya di website perpustakaan UI di lib.ui.su.id. Nanti kita akan sama-sama mencoba. Kemudian selebihnya yang warna merah ini adalah koleksi yang hanya tersedia bentuk digitalnya saja. Jadi teman-teman bisa akses either di website di lib.ui.su.id atau bisa mengakses online database yang kami langgan dari luar kampus ataupun dari dalam kampus. Nah, tapi sebelum kita mencoba eksplorasi, saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama aktivasi keanggotaan. Jadi teman-teman bisa ini scan aja, sebentar. Saya sambil demokan saja. Teman-teman bisa, ini kelihatan kan ya? Apa namanya? Apa? Website ya? Kelihatan kok. Kelihatan, oke. Jadi teman-teman bisa buka aja di lib.ui.asia.id. Kemudian teman-teman scroll, ini ada banyak form. Jadi tadi form-form yang Mbak Tiwi sempat sebutkan, yang Mbak Tiwi bilang, aduh banyak banget, bisa dibuka di Instagram. Atau teman-teman bisa buka aja di website kita, di lib.ui.asia.id. Kemudian di sini ada banyak form. Nah, untuk aktivasi keanggotaan, teman-teman bisa klik aja aktivasi keanggotaan. Nanti teman-teman silahkan isi data-datanya dengan lengkap. Nah, ketika mengisi, membuka form ini, pastikan teman-teman tidak menggunakan email UI ketika login untuk membuka formnya. Kenapa? Karena saat ini email UI itu masih terkendala pada kapasitas penyimpanannya, sehingga nanti ketika teman-teman mau upload KTM, ini sering terkendala, jadi nggak bisa upload. Jadi kalau saya sarankan teman-teman untuk login menggunakan Gmail biasa aja untuk mengakses Google Form-nya. Kemudian upload KTM di sini. Kalau teman-teman belum punya KTM, teman-teman bisa lampirkan screenshot Siak NG, tapi di bagian halaman ringkasannya yang ada foto teman-teman sama status mahasiswa aktif. Itu bisa teman-teman screenshot, kemudian teman-teman upload di unggah scan KTM. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah sudah isi, kami dari Pustakawan akan memproses akun teman-teman dan kami akan mengirimkan username dan juga password keanggotaan perpustakaan teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah akun keanggotaan ini berbeda dengan akun SSO. Ini yang sering banget ditanyakan, baik di email, di WA. Kebetulan WA Humas saya yang pegang. Jadi ini banyak sekali ditanyakan. Biasanya ketika login di lib.ui.ac.id, teman-teman pakai akun SSO dan tidak bisa. Padahal untuk login di lib.ui.ac.id, di sebelah sini nih, ini menggunakan akun keanggotaan. Jadi berbeda, dan akun keanggotaan ini
apa namanya, masa gunanya atau berlakunya itu sampai teman-teman selesai masa kuliahnya. Jadi nggak perlu diperpanjang per 6 bulan. Kalau SSO kan kita perpanjang per 6 bulan. Ini nggak usah diperpanjang. Jadi pastikan ketika teman-teman membuka lip.ui.sh.id, teman-teman login di sini. Nah, nanti kalau misalnya sudah terlihat selamat pagi, gitu. Terus nanti di sini teman-teman juga bisa melihat ada buku yang dipinjam atau enggak, ada buku yang lagi diusulkan atau enggak. Dan yang paling menarik adalah teman-teman bisa mengakses koleksi yang sifatnya membership ini. Ini skripsi, tesis, disertasi yang sifatnya membership ini hanya bisa diakses jikalau teman-teman sudah login di lib.ui.ac.id. Hanya Sivitas Akademika UI yang bisa akses. Kalau yang open ini semua orang bisa akses. Gitu ya. Kita akan lanjut sebentar. Ini fungsinya, tadi saya sudah sempat singgung ya, bisa. Ya pasti ketika sudah menjadi anggota, teman-teman bisa pinjam buku. Jadi memang apa namanya, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Tapi teman-teman harus aktifasi dulu, baru bisa meminjam buku yang tadi Mbak Tiwi sampaikan, bisa meminjam 10 buku dalam waktu 28 hari. Setelah itu bisa download koleksi digital yang membership, kemudian e-book juga bisa teman-teman download di lib.ui.ac.id, kemudian bisa tahu status masa berlakunya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekiranya nih uh, ada perpanjangan masa kuliah gitu, atau oh ternyata kuliahnya, tapi ini jangan sampai ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini tepat waktu semua lulus ya. Tapi kalau misalnya ada perpanjangan 1 semester atau 2 semester, teman-teman bisa perpanjang masa berlaku akunnya. Karena biasanya kami set masa berlaku akun tersebut sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau S1 berarti 4 tahun, S2 2 tahun, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir bisa mengetahui data pinjaman dan tanggal kembalinya kapan. Nah, ini website kita di lib.ui.ac.id. Jadi, pada dasarnya tadi Mbak Tiwi juga sudah sempat menjelaskan ini tampilannya. Kemudian teman-teman bisa melakukan pencarian menggunakan kode pencarian sederhana yang ada di sebelah kiri teman-teman ini. Atau teman-teman juga bisa langsung spesifik ke jenis koleksinya. Jadi misalnya teman-teman, oh enggak aku butuh disertasi, mau cari disertasi aja. Teman-teman bisa langsung klik disertasi membership, kemudian masukkan kata kuncinya, nanti ada kotak pencariannya lagi. Itu juga bisa supaya lebih spesifik. Nah, ini website ya, teman-teman bisa pertama ketika membuka lib.ui.ac.id, teman-teman bisa memilih bahasa yang digunakan, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa teman-teman login menggunakan akun keanggotaan perpustakaan UI yang nanti akan kami kirimkan jika teman-teman sudah aktifasi keanggotaan. Teman-teman bisa melakukan pencarian menggunakan simple search yang ada di sebelah kiri. Masukkan kata kuncinya sama seperti menggunakan Google, atau bisa menggunakan advanced search juga. Ini kalau teman-teman sudah mengetahui judul buku yang mau dicari apa, pengarangnya siapa, lebih spesifik, bisa lebih cepat pencariannya itu menggunakan advanced search. Atau teman-teman bisa melakukan pencarian langsung ke jenis koleksi yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman lagi berselancar di lib.ui.ac.id dan menemukan kesulitan, teman-teman bisa berkonsultasi dengan pustakawan secara langsung di live chat yang ada di sini. Ini ada icon We Are Here. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan pustakawan, tapi so far ini masih di jam kerja, sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu, kemungkinan besar juga belum ada. Jadi di Senin sampai Jumat sampai jam 4 sore aja. Ini teman-teman silakan manfaatkan untuk menanyakan seputar kendala-kendala ketika berselancar di lib.ui.ac.id. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau melakukan pencarian langsung ke jenis koleksinya. Jadi, jika teman-teman mau mencari buku teks misalnya, kemudian mengklik tadi jenis koleksinya buku teks, tampilannya kan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memasukkan kata kunci di bagian judul, kemudian cari dan menemukan koleksi yang sesuai dengan kata kuncinya. Nanti setelah menemukan koleksi yang sesuai, teman-teman silahkan klik. Setelah diklik, nanti teman-teman akan menemukan metadata seperti ini. Metadata itu detail koleksinya.
Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, ketersediaannya. Bukunya tersedia atau enggak sih? Jangan sampai teman-teman udah jauh-jauh ke Depok, ke perpustakaan, ya ternyata bukunya lagi dipinjem. Jadi nggak bisa diakses. Jadi pastikan bukunya tersedia. Yang kedua, lokasinya di mana? Jadi di sini ada lokasinya perpustakaan UI lantai 2. Jadi nanti kalau ke perpustakaan langsung aja ke lantai 2, titipkan tasnya, kemudian langsung ke lantai 2 untuk mencari bukunya. Nah, tapi kan ruang koleksi perpustakaan UI itu luas banget. Tadi Mbak Tiwi sempat bilang koleksinya ada berapa banyak tuh. Banyak banget jumlah buku teks yang dimiliki oleh perpustakaan. Supaya lebih cepat mencarinya, teman-teman pastikan mencatat nomor panggilnya. Ini nomor panggilnya, kalau di ilmu perpustakaan, kami klasifikasikan menggunakan satu jenis klasifikasi yang kami sebut Dewey Decimal Classification, yang secara simpelnya ini koleksi kami klasifikasikan berdasarkan subjek ilmu. Jadi jika teman-teman mendapatkan nomor panggil 615.58 yang merupakan buku keperawatan kemoterapi, buku di sekitaran ini, di samping 615.58 ini, kurang lebih subjeknya atau isinya mirip dengan eh, buku keperawatan kemoterapi ini. Jadi yang subjeknya sama ini akan ada di tempat yang bersebelahan juga, gitu. Jadi teman-teman silakan catat nomor panggilnya, kemudian ke lantai 2 untuk mencari bukunya. Kalau di lantai 2 udah dapat nomor panggilnya masih bingung juga, kami ada pustakawan di lantai 2 yang siap membantu teman-teman untuk menemukan buku yang dibutuhkan. Jadi silakan temui pustakawan, kemudian Bapak, saya kesulitan mencari bukunya, atau Ibu, saya kesulitan mencari bukunya, nanti akan dicarikan. Setelah dapat bukunya, bawa buku tersebut ke pustakawan yang ada di lantai 2 beserta dengan kartu mahasiswanya untuk dilakukan proses peminjaman. Kalau misalnya KTM-nya belum ada, teman-teman buka aja di handphone, itu nanti login di Siak NG, kemudian tunjukkan halaman ringkasannya, nanti akan tetap bisa diproses peminjamannya. Jadi nggak usah khawatir kalau lagi nggak bawa KTM, mau pinjam buku, as long as teman-teman bawa handphone, teman-teman tetap bisa meminjam buku. Nah, ini untuk koleksi eh, elektronik. Jadi untuk koleksi Wiana, tadi saya sempat sebutkan di skripsi, tesis, dan disertasi, itu kami sediakan dalam bentuk elektroniknya juga. Jadi sama, teman-teman bisa klik jenis koleksinya, koleksi disertasi, atau kita sambil sambil demo aja kali ya biar lebih interaktif. Oke. Oke. Misalnya teman-teman mau cari koleksi elektronik, ini berawal dari lib.ui.ac.id. Kemudian teman-teman silakan scroll agak ke bawah, kemudian klik disertasi, membership, skripsi membership, atau tesis membership. Ini saya coba demo ke tesis membership. Kemudian di sini ada kotak pencarian. Nah, di sini pada dasarnya teman-teman bisa melakukan pencarian menggunakan berdasarkan judul, pengarang, atau misalnya kalau teman-teman cari tesis itu, teman-teman mau cari tesis yang dibimbing oleh Bapak A atau Ibu B, itu bisa langsung diketikkan di pembimbing, kemudian ketikkan nama dosennya, itu juga bisa. Kemudian mau mencari berdasarkan tahun, misalnya, itu juga bisa. Jadi ini bisa di-combine kata kuncinya. Ini misalnya saya mau cari diabetes mellitus di judul, itu ada 167 tesis membership yang membahas mengenai diabetes mellitus. Kemudian teman-teman silakan cari yang paling sesuai. Misalnya saya mau membaca yang ini tesis tahun 2017. Di sini untuk tesisnya itu tersedia dalam bentuk tercetak. Kalau misalnya nomor panggilnya itu T kemudian angka seperti ini artinya dia tersedia dalam bentuk tercetak juga, dapat dibaca di lantai 3. Atau teman-teman bisa baca file digitalnya. Jadi kalau misalnya sudah login di halaman yang pertama tadi, itu, sorry, kalau sudah login di halaman utama perpustakaan UI, itu file digital ini otomatis sudah aktif. Tapi kalau misalnya belum login, biasanya di sini teman-teman akan tidak aktif linknya, kemudian di bawahnya ada tulisan login terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman login, kemudian
Kalau teman-teman mau lihat dulu, mau baca dulu deh ini kira-kira sesuai nggak ya isinya, teman-teman bisa preview dulu di flipbooknya. Di sini bisa langsung misalnya mau lihat bab satunya atau mau lihat abstraknya. Nah, itu teman-teman bisa baca dulu. Baru kalau misalnya sudah sesuai, oh ini nih yang saya butuhkan, silakan klik unduh yang ada di sebelah kanannya. Nanti akan keluar bentuk PDF-nya dan bisa langsung di-download. Mbak Mutia, Ya, PPT-nya hilang? ininya kelihatan nggak? Apa Belum, namanya? Oke. Browsernya nggak kelihatan ya? belum. Oke, 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 oke. Nah, ya. Oke, nggak. Nah, Ya, dah. kelihatan ya. Hmm. Jadi aku coba ulang sedikit. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman melakukan pencarian di tesis itu seperti ini. Jadi lakukan pencarian di kotak pencarian yang ada di bagian atas, kemudian langsung klik cari. Di sini teman-teman bisa pilih mau melakukan pencarian menggunakan kata kunci berdasarkan apa. Kalau misalnya teman-teman tadi saya sempat sebutkan tapi nggak kelihatan gambarnya, mau cari berdasarkan dosennya misalnya, ini langsung klik pembimbing atau penguji, kemudian tekan nama dosennya, kemudian cari. Tapi ini kita coba menggunakan kata kunci diabetes mellitus di judul dan ada 167. Kalau misalnya kita pilih, oh saya mau yang ini, kita klik judulnya. Tadi saya sempat bilang ya kalau nomor panggilnya T angka itu berarti ada bentuk tercetaknya. Bisa dilihat di Perpustakaan UI lantai 3. Kalau misalnya nomor panggilnya T PDF, berarti itu hanya ada bentuk digitalnya saja. Tidak tersedia bentuk tercetaknya di lantai 3 perpustakaan. Nah, untuk akses file digitalnya, ini klik kalau misalnya mau baca dulu flipbooknya, ini bisa diklik flipbook seperti ini untuk kita lihat oh isinya sesuai atau enggak. Kita lihat abstraknya misalnya langsung, atau bab 2-nya, atau bab 3-nya, sesuai nggak nih metodenya sama penelitian kita, itu bisa. Kalau misalnya sudah, oh sesuai, ini kita klik link yang di sebelahnya, klik unduh, kemudian keluar bentuk PDF-nya, dan bisa kita simpan sampai kapanpun. Gitu ya. Ini untuk pencarian koleksi Uiana, skripsi, tesis, disertasi dalam bentuk digital. Oke, kita lanjut. Berarti ini sudah. Kemudian kita beralih ke online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Jadi tadi Mbak Tiwi sempat sampaikan Perpustakaan UI melanggan banyak sekali online database. Ada online database yang isinya itu multidisiplin. Berarti ada bidang kedokteran, ada juga bidang kesehatan, ada juga bidang sosial humaniora ataupun sains dan teknologi di bagian yang multidisiplin ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau spesifik kedokteran aja, ini kita sudah klasifikasikan juga online database yang isinya seputar kesehatan. Ini teman-teman bisa pilih. Cara aksesnya, teman-teman eh, bisa akses kalau teman-teman ada di dalam kampus dan gadgetnya itu terkoneksi dengan WiFi UI di hotspot UI, teman-teman bisa langsung akses di lib.ui.ac.id. Ya, kalau lagi di dalam kampus, baik di Depok maupun di Salemba, kalau pakainya hotspot UI, itu bisa langsung di lib.ui.ac.id. Tapi kalau teman-teman lagi di luar kampus, di rumah, di kantor, lagi di kafe misalnya, itu mau akses online database tetap bisa, tapi aksesnya menggunakan remote stripclip.ui.ac.id. Nah, ini jadi kalau teman-teman lagi di dalam kampus, pastikan teman-teman menggunakan hotspot UI, kemudian login menggunakan akun SSO, baru teman-teman masuk ke lib.ui.ac.id dan scroll agak ke bawah, itu ada online database list. Ya. Nah, di online database list itu teman-teman akan dihadapkan pada daftar online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Jadi teman-teman silakan pilih online database yang dibutuhkan. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman online database-nya dan akan melakukan pencarian seperti
kita pada umumnya di mesin mencari. Jadi ketikkan kata kuncinya, kemudian nanti akan keluar apa namanya iris sources yang dibutuhkan. Teman-teman juga bisa melakukan filtering di sebelah kiri. Nah, kalau di luar kampus, teman-teman akan membuka remote strip.lib.ui.ac.id. Kalau teman-teman belum login SSO, belum buka Kemas atau belum buka website UI lainnya, teman-teman akan di redirect ke SSO terlebih dahulu. Jadi login menggunakan akun SSO. Kemudian teman-teman akan dihadapkan pada halaman seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian menggunakan summon search. Summon search ini adalah kotak pencarian yang bisa melakukan pencarian ke semua online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Jadi tanpa memilih satu persatu, teman-teman bisa langsung melakukan pencarian di kotak summon search ini. Tapi kalau misalnya mau mencari di spesifik online database juga bisa. Jadi silakan klik online database yang diinginkan, kemudian akan diarahkan ke halaman online database ya. Kemudian lakukan pencarian seperti biasa dengan mengetikkan kata kunci, kemudian klik search, dan akan menemukan iris sources yang dibutuhkan. Oke, ini kita coba demo lagi. Jadi karena saya lagi di dalam kampus, ini saya pastikan, ini pop-up-nya kelihatan kan nih Mbak Tiwi? Kalau saya klik ini, Kelihatan kok. kelihatan. Oke. Jadi di sini saya pastikan bahwa sudah terkoneksi hotspot UI, yang pasti sudah login di SSO juga. Jadi kita bisa langsung melakukan pencarian di lib.ui.ac.id. Jadi scroll agak ke bawah. Di sini ada online database list. Di sini. Kemudian kita bisa lakukan pencarian dengan memilih online database yang dibutuhkan. Misalnya mau di bidang kesehatan spesifik gitu ya. Ini kita bisa klik misalnya clinical key, kemudian lakukan pencarian. Misalnya teman-teman mungkin ada yang mau sumbang keyword mungkin untuk kita lakukan pencarian. Ada yang sambil penelitian apa mungkin. Kemudian atau ada yang lagi atau yang kemarin baru kita lewati COVID-19 mungkin. Di sini langsung ada suggestion-nya juga. Dari kata kunci, misalnya kita baru mengetikkan COVID, ada suggestion kata kunci apa. Misalnya kita mau COVID diagnostic, kita search. Kemudian ada 9.745 hasil pencarian di clinical key. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa kita sempitkan lagi pencariannya. Yang pertama, mungkin kita mau melakukan pencarian, kita mau hasilnya itu hanya artikel aja. Karena biasanya kalau artikel itu adalah hasil penelitian terbaru. Jadi ini kita bisa langsung klik artikel jurnal. Jadi yang tadi ada 9.000 sudah lebih spesifik, sekarang ada 8.900. Terus misalnya kita mau tahunnya biasanya dosen tuh ini ya agak ketat ya, nggak boleh yang terlalu tua. Misalnya kita mau lihat penelitian tentang COVID tuh 2 tahun terakhir aja. Ini kita langsung klik 2 tahun terakhir dan ternyata ada 5.200 penelitian. Kalau sudah, kita pilih misalnya mau yang ini, Diagnostic for COVID-19 Moving from Pandemic Response to Control. Ini teman-teman silakan klik. Nah, di sini teman-teman bisa baca abstraknya dulu. Di sini bisa read online juga. Atau kalau mau download langsung, silakan diklik PDF-nya. Nah, ini full text artikelnya teman-teman sudah bisa dapatkan dan bisa langsung di-download. Gitu ya. Nah, kalau lagi di dalam kampus, tadi kan saya sempat bilang ya kalau di remote itu ada kotak pencariannya. Lah, berarti kalau di dalam kampus nggak bisa dong? Bisa juga. Jadi di sini di kotak pencarian ini ada pencarian sederhana, ada spesifik. Nah, di sini ada summon. Nah, summon ini fungsinya untuk melakukan pencarian ke semua online database yang dilanggan. Jadi sama, misalnya kita klikkan kata kunci COVID, ke semua online database ini akan melakukan pencarian.
ada 423.000 artikel atau e-resources yang dilanggan oleh perpustakaan UI dan bisa teman-teman akses. Sama halnya dengan clinical key tadi, kita bisa sempitkan pencarian di sini. Misalnya kita mau artikel jurnal aja, di sini bisa langsung diklik. Kemudian kita maunya yang full text aja. Jadi kalau yang cuma katalog atau cuma peer reviewed, kita nggak mau. Ya udah kita klik aja full text online. Kemudian kita mau yang 3 tahun terakhir aja supaya yang terbaru-terbaru. Boleh. Atau mau bahasanya mau bahasa Inggris aja. Kalau yang lain nanti makin puyeng misalnya. Nah ini silakan teman-teman sempitkan. Kemudian nanti em, di sini ada hasilnya. Ada 61.000 tadi dari 400 judul ya. Sebentar. Oke. Sorry terdistraksi ya. Tadi dari 400.000 hasil penelusuran dari e-resources, setelah kita spesifikkan ada 61.000. Jadi teman-teman bisa memilih e-resources-nya lebih sempit lagi. Terus sama ini kita bisa pilih, kita butuh yang mana. Misalnya kita mau yang long COVID nih misalnya. Kita klik judulnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan, nah ini sering nih, ada kasus seperti ini. Biasanya mahasiswa, aduh, ini berarti kalau keluar halamannya kayak gini udah nggak bisa diakses nih. Udah, berarti ini nggak bisa kita baca. Teman-teman jangan putus asa dulu kalau halamannya seperti ini. Teman-teman silahkan klik additional option. Kemudian klik full text online. Kemudian nanti akan di redirect lagi ke halaman online database tersebut. Nah, ini dia. Bisa dibaca dulu atau mau langsung ke PDF-nya juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau ketemu halaman yang kayak tadi, jangan puyeng dulu, jangan panik. Mau langsung menghubungi pustakawan ya boleh-boleh aja sih. Cuma teman-teman juga masih bisa klik yang apa namanya additional option tadi. Jadi tetap bisa langsung diunduh apa namanya bentuk PDF-nya. Silahkan di-download. Itu kalau dari dalam kampus. Nah, kalau dari luar kampus atau misalnya teman-teman lagi di dalam kampus tapi pakai koneksi yang bukan hotspot, jadi pakai tethering mobile data, itu teman-teman akses online database-nya tetap dari remote strictlib.ui.fed.id. Kalau teman-teman belum login XSO, nanti akan diarahkan untuk XSO, login dulu. Kalau sudah login, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa lakukan pencarian menggunakan kotak pencarian ini ke semua online database yang dilanggan. Nanti tampilannya sama, kayak yang tadi kita coba. Kalau diketikkan kata COVID, nanti ini hasilnya sama ya, tadi ada 424.000 e-resources yang ditemukan. Atau kalau misalnya teman-teman mau ke online database secara langsung, ini bisa langsung dipilih. Misalnya mau ke Embase, ya baru mau dicoba. Atau mau ke Clinical Key lagi, itu sama. Langsung lakukan pencarian seperti yang tadi. Ketikkan kata kuncinya, terus langsung dipilih e-resource yang dibutuhkan. Nah, di remote ini, teman-teman juga bisa menggunakan tools yaitu Scopus. Nah, ini sering ya dibutuhkan. Jadi kami juga sudah melanggang Scopus. Jadi kalau teman-teman mau melihat pemetaan dari penelitian di dunia seputar kesehatan, seputar kedokteran, itu teman-teman juga bisa menggunakan Scopus. Ini kenapa ya dia error? Oke. Nah, ini teman-teman bisa lakukan pencarian di sini. Tapi yang perlu diingat, Scopus itu adalah satu apa ya? Satu bukan online database yang kita bisa download
artikelnya. Jadi kita lakukan pencarian untuk melihat pemetaan penelitiannya. Jadi terkadang ada e-artikel yang kita temukan di Scopus itu tidak bisa di-download bentuk digitalnya karena memang si Scopus ini bukan rumahnya dari si artikel tersebut. Jadi kita harus buka online database-nya baru mendapatkan artikel yang dibutuhkan. Nah, itu tadi yang kita langgan. Kita sudah membahas tentang UI ANA, deskripsi tesis disertasi yang membership, kita sudah membahas online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Kemudian kita punya konten-konten lainnya. Jadi kita punya konten UI. Di sini ada UI Documentation and Archive, ada UI Scholarly Journal, ada Open Access Journal, ada video online, dan juga International Journal of Technology. Ini teman-teman bisa akses. Jadi yang pertama ini ada journal.ui.ac.id. Ini jurnal-jurnal, artikel-artikel yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia. Jadi teman-teman bisa coba cek sambil dicoba juga bisa di journal.ui.ac.id. Kemudian ada scholarhub.ui.ac.id. Pada dasarnya juga cara pencariannya sama. Ini teman-teman bisa nanti sambil dicoba. Ada di sini juga bisa teman-teman cek di scholar.ui.ac.id. Nanti lakukan pencarian menggunakan kata kuncinya sama. Baik, itu mungkin untuk uji coba penelusuran literatur yang dilanggan oleh perpustakaan UI maupun koleksi digital yang ada di perpustakaan UI. Silakan teman-teman mungkin tadi ketika sambil saya demo penelusuran, teman-teman ada yang sambil uji coba dan menemukan kesulitan, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan ya Mbak Tiwi ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Mbak Moe. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya atau tadi Mbak kayaknya aku nggak jelas deh tentang Scopus atau tentang cara pencarian. Nah, itu silakan aja ya. Bisa diketikkan atau raise hand, boleh. Kalau memungkinkan untuk berbicara silakan atau diketik di kolom chat. Karena banyak banget ya Mbak Moe, perpustakaan UI itu fasilitasnya yang bisa dimanfaatkan. Iya, betul banyak Hmm, banget dan kadang tuh baru ada kendala tuh nanti nih kalau misalnya sudah kita lagi nyoba, menggunakan ya. iya malam-malam nih kita kan namanya mahasiswa deadliners atau baru ketemu mood ngerjainnya tengah malam. Nah, ketemu nih kendalanya mau menghubungi pustakawan kan pustakawannya lagi tidur gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sambil dicoba sekarang menemukan kendala, kita langsung diskusikan. Teman-teman bisa sambil share screen juga mungkin. Jadi kita bisa ngeliat, oh masalahnya di sini atau gimana gitu. Iya, atau kalau mungkin untuk anak S1 ya belum terlalu kebayang nih, ini buat apa sih semuanya ini? Oh, tapi nanti ini pasti sangat berguna kalau kita menulis esai atau membuat tugas ya, apalagi kalau mahasiswa kan sering tuh ikut seminar-seminar, penelitian, bahkan kayak apa ada yang inovasi ya, wih inovasi ya, yang seperti itu tuh. Nah, ini bisa banget dikembangkan atau mungkin ada yang out of the box pengen bikin paten apa. Nah, mungkin penelitiannya bisa dari sekarang menggunakan resource-resource yang ada di perpustakaan UI. Ya, apakah ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Atau ada yang sambil di Balairung ya? Soalnya hari ini sambil wisuda. Ya, tadi saya lihat ada yang lagi backgroundnya maba-maba. Teman-teman ya, teman-temannya juga. Iya. Oke, kalau di perpustakaan FK sendiri kurang lebih sama ya Mbak Mutia ya. Untuk fasilitas juga sama, untuk beberapa hal ya. Cuman memang kalau perpustakaan Salemba tidak sebesar perpustakaan UI Kampus Depok ya. Kalau untuk yang FK ya, dia memang ada ruang untuk diskusi, ada
tempat untuk diskusi ya. Dan tempat untuk diskusi, ada bukunya juga, dan ada pustakawan rujukan juga. Tapi memang untuk atau lebih banyaknya ini di perpustakaan UI Kampus UI Depok gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang di Salemba jika hari Senin sampai Jumat nggak bisa datangnya di hari Sabtu ya, ataupun melalui email itu. Jadi nggak harus karena udah canggih nih ya. Jadi kita bisa online-online aja tanpa harus ke sini. Betul. Nah, Ini mungkin nambahin dikit Mbak Tiwi. Kalau apa kan saat ini tuh perpustakaan di UI itu kan sebenarnya centralized ya mm, di di Depok ini. Nah, FK ini punya spesial nih. Dia sudah punya juga perpustakaan di Salemba di Mary, perpustakaan FK yang memang sudah isinya itu seputar koleksi-koleksi kedokteran. mm, Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman membutuhkan literatur di luar dari kedokteran, misalnya penelitiannya agak nyinggung-nyinggung ke manajemen atau ada nyinggung-nyinggung ke hukum kah atau ke ekonomi. Nah, teman-teman juga tetap bisa akses di perpustakaan UI. Jadi kalau dulu mungkin sebelum tahun 2011, jadi karena kita integrasi itu tahun mm. 2011, itu kan perpustakaannya ada di tiap fakultas. Berarti teman-teman yang dari Fakultas Kedokteran akan kesulitan jikalau teman-teman mau mengakses koleksi yang ada di Fakultas Ekonomi atau ada di Fakultas Teknik. Nah, dengan centralized library kayak sekarang, itu teman-teman tetap bisa membaca buku-buku di luar buku-buku kedokteran. Atau misalnya teman-teman mau baca novel atau buku-buku pengembangan diri. Nah, itu Itu di perpustakaan UI. ya, ada ya. Jadi kita di koleksinya nggak hanya tentang kuliah aja ya, tapi Betul. untuk rekreasi, novel kita banyak banget juga sih emang. Iya, ini Mbak Tiwi spesialisasinya nih mencari buku-buku pengayaan kita. Ya, ini apakah sudah ada yang mau bertanya atau apa? Atau bisa berbagi pengalaman kali ya, kalau masih bingung nih mau tanya apa. Mungkin ada yang bisa ada yang pernah nih ke perpustakaan UI atau coba-coba minjem buku. Atau kemarin lagi apa kalau S1 tuh OKK ya. OKK tuh ada tugas dari seniornya pakai resource-nya perpus UI gitu. Hmm, Ada wih, kendala atau enggak kemarin? i- Iya, dan kalau tadi saya udah spill-spill juga nih Mbak Moe nih. Mm-mm. Hari Senin besok kita ada acara. Ah, Iya, benar. coba Kita Mbak Moe ada mungkin acara yang bisa sangat menarik. saya jelasin kali itu ada apaan aja tuh Mbak Moe. Oke, kita sambil Dan buka. mungkin teman-teman juga tadi kurang paham ya, bukan kurang paham sih, bingung harus ikut yang hari apa. Betul, betul. Ini aku sambil buka IG-nya perpus kali ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini Instagramnya perpustakaan UI, teman-teman. Jadi teman-teman silakan follow supaya kita tembus 27.000 Ya, dikit lagi. follower. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, ini teman-teman bisa melihat update informasi dari perpustakaan UI. Jadi kayak kegiatan hari ini kan kami publikasikan di media sosial juga. Nanti siang kita juga masih ada kelas dengan FISIP. Nah, yang nanti akan kita selenggarakan di hari Senin itu seminggu ya Mbak Tiwi ya. Iya, seminggu Penuh, full. kita ada acara namanya e-Resource Day 2023. Ini acaranya khusus buat sivitas akademika UI aja. Nah, yang bisa teman-teman manfaatkan yang online database. Jadi pada dasarnya e-resource day ini kita akan membahas spesifik ke online database yang kita langgan. Jadi bagaimana cara aksesnya, strateginya gimana, tips and triknya, itu kita akan bahas lebih spesifik per online database. Kalau tadi kan saya menjelaskannya umum ya, bagaimana cara mencarinya. Nah, ini spesifik. Misalnya ini di tanggal 29 nih, karena teman-teman dari kedokteran, di tanggal 29 September, hari Jumat kejepit ya, karena hari Kamisnya kalau nggak salah tanggal merah tuh. Libur, iya. Jadi kejepit itu ada kita membahas mengenai online database akses farmasi sama clinical key di jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian jeda sholat Jumat, jam 13.30 kita mulai lagi. Itu kita akan membahas mengenai akses farmasi lagi sama mengenai MBase, online Iya, database oh, mengenai jadi kesehatan juga.
Iya, jadi Embase ini kalau menurut saya sih penggunaannya agak sulit ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang berminat mengelola apa namanya penelitian-penelitian kesehatan bisa nih menggunakan Embase nih saya rekomendasikan. Dan tapi kalau mau lihat yang lain juga pengen tahu nih tentang Statista atau ProQuest. Nah, itu bisa juga ikut yang lain. Jadi feel free banget buat daftar kolom-kolom yang lain ya. Kolom-kolom yang lain. Jadwal-jadwal yang lain. Betul. Ya. Nanti teman-teman silahkan registrasi. Ini ada linknya, atau teman-teman bisa langsung copy aja di sini di Hmm. bit.ly/ERDSET 2023. Nanti silakan isi data dirinya. Terus nanti kami tunggu di hari yang teman-teman pilih. Kami tunggu di Executive Lounge lantai 1 Perpustakaan UI. Ya, Ya, nanti jadi kita ketemu. iya, jadi kalau kelas literasi yang ngajar dari pustakawannya itu bisa dari berbagai macam online database, tapi kalau yang ini nih khusus dari trainer-trainer si online database tersebut ya. Jadi lebih teman-teman bisa lebih spesifik, bisa nanyanya juga lebih detail, dan penjelasannya juga pasti lebih lengkap ya. Mendalam. Betul. Karena ini satu sesi ya hanya itu aja belajarnya gitu. Nah, ini udah ada yang masuk nih bukan pertanyaan sih dari Mbak Izas meminta penjelasan ulang untuk website LIP UI. Apakah perlu login untuk akses e-booknya atau tidak? Loginnya itu pakai SSO atau bukan? Mungkin Mbak Moe bisa sekalian praktekkan ya, Oke, baik. Terima kasih Mas Izas. Mas Iya, Izas. Mas Izas ya? Oh, Mas ya. Bener nggak Oh sih iya aku Mas, manggilnya? iya 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 Mas Mas oh ya. Izas ya, bener ya? Mas Izas Prawira, ya. Oke, tadi terlewat ya aku menjelaskan mengenai e-book. Jadi kalau e-book itu kita ada dua jenis Mas Izas dan teman-teman. Ada e-book yang sudah kita beli secara putus. Jadi bukunya ini teman-teman bisa akses di sini di e-book, atau ada e-book yang kita langgan. Jadi kalau kita langgan itu ada di remote di online database-nya. Nah, kalau teman-teman aksesnya di e-book yang ini, yang di lip.ui.ac.id, pastikan teman-teman loginnya menggunakan akun keanggotaan. Jadi teman-teman gak usah bingung, kalau teman-teman aksesnya dari lip.ui.ac.id, itu teman-teman login menggunakan akun keanggotaan perpustakaan UI. Kalau teman-teman aksesnya menggunakan melalui remote, teman-teman loginnya menggunakan akun SSO. Oke, dari situ apa namanya jangan ketukar dulu. Kalau teman-teman sudah login, kemudian klik e-book, teman-teman bisa melakukan pencarian seperti tadi. Ini klikkan kata kuncinya, misalnya diabetes mellitus aja supaya gampang. Kita search, ternyata tidak ada. Oh, e-book ini lebih banyak koleksi asing. Jadi gunakan keyword bahasa Inggris. Kalau kita search diabetes aja, apakah ada? Oke. Nah, ini kan banyak nih, ada 10 e-book tentang diabetes. Teman-teman silakan pilih mau yang mana. Misalnya mau yang ini, Clinical Management of the Athlete, itu teman-teman silakan klik. Dan sama seperti tadi akses di tesis digital, kalau e-book ini tentunya kami tidak punya tercetaknya. Jadi silakan klik PDF untuk membaca bentuk flipbooknya, apakah bukunya sesuai dengan teman-teman yang teman-teman butuhkan. Bisa loncat ke chapter yang mana, mau ke chapter 15, chapter 7, itu bisa. Kalau sudah, oh iya nih, ini yang saya butuhkan, itu teman-teman bisa klik unduh yang ada di sebelah kanan. Ini full bukunya. eh dari halaman judul sampai yang terakhir nih, em, daftar pusakanya nih ada semua. Indeksnya juga ada. Jadi teman-teman download bukunya secara full text dan bisa disimpan sampai kapanpun. Ini untuk e-book yang di lip.ui.ac.id. Nah, di lip.ui.ac.id ini saya agak menyerempet sedikit karena ngebahas tentang koleksi digital.
itu selain e-book dan UI Ana, itu ada yang unik, kita punya koleksi naskah. Nah, mungkin teman-teman kedokteran nggak akan terlalu membutuhkan sih mengenai koleksi naskah ini, tapi mungkin teman-teman ada yang mau meneliti tentang naskah lampau, praktik kedokteran di masa lampau dan sebagainya. Ini kita punya koleksi naskah. Tadi Mbak Tiwi sempat sampaikan ya, naskahnya itu ada yang berbentuk kertas, ada yang di daun lontar, itu sudah kita digitalisasikan. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ke perpus, mau lihat bentuk digitalnya aja, itu bisa. Misalnya kita pilih satu, nah ini kita bisa, naskahnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa baca. Naskah ini kalau yang di kertas, ada yang masih ditulis tangan seperti ini, ada juga yang sudah melewati proses penerbitan. Jadi teman-teman bisa download. Kalau teman-teman memang membutuhkan naskah fisiknya, mau melihat itu, baru teman-teman silakan datang ke perpustakaan UI, nanti akan kami keluarkan satu persatu. Pun teman-teman bisa unduh juga naskah PDF-nya. Ini sudah kami digitalisasikan. Yang di daun lontar juga sama, cuma saya agak lupa keywordnya. Jadi yang di daun lontar itu juga sudah kami digitalisasikan dan bisa teman-teman akses bentuk digitalnya. Itu untuk koleksi digital yang ada di lib.ui.ac.id. Kalau yang di remote, sebentar ini saya pindahin dulu tabelnya. Kalau di remote, itu kita perlu sama, kalau misalnya mau search di sini juga bisa. Di Saman, itu kita tinggal pilih e-book di sebelah kirinya. Di content type, itu kan ada macam-macam ya. Ada jurnal artikel, ada newsletter. Di sini juga ada book chapter atau e-book. Nah, tapi biasanya kalau di remote, di koleksi yang kami langgan, itu terkadang e-booknya tidak bisa di-download secara full. Jadi, kita bacanya chapter per chapter. Nah, kayak ini, kalau di e-book sentral, itu download bukunya hanya bisa 47 halaman. Jadi, get up to 47 pages. Jadi, teman-teman silakan pilih chapter mana yang dibutuhkan. Atau teman-teman bisa read online. Kalau misalnya mau dipaksakan download, itu bisa, tapi di 21 hari aja. Nanti setelah 21 hari, file digitalnya akan hilang. Tapi ya teman-teman juga bisa mengakali, misalnya saya download halaman 1 sampai 47, nanti temannya 48 sampai 47 halaman selanjutnya, itu ya memungkinkan juga, cuma agak-agak PR. Gitu. Ini e-book yang kami langgan. Bisa read online. Read online sih biasanya, paling mudah. Gitu. Masih download. Ini untuk koleksi buku elektronik, mungkin sudah cukup menjawab belum ya? Bagaimana Mas Izas? Oh iya, Iya, terima kasih sudah terjawab. Ya. Oke, baik. Oke, Terima iya. kasih. Kalau di yang e-book sentral harus login dulu ya Mbak Mua ya. Itu bisa juga Betul. kita langsung ke lib kan ya, sudah di apa namanya, disusun berdasarkan rumpun ilmu juga kan ya. Betul, Mana betul bisa juga. mana yang untuk multidisiplin, mana yang untuk medicine, mana yang untuk e-book dan toolsnya. Jadi nanti ada penjelasannya biasanya di kolom sebelah kirinya dan manual booknya untuk pemakaiannya ya. Tuh, jadi nanti teman-teman bisa kalau menggunakan jaringan internet UI bisa tuh. Atau sebenarnya bisa sih kalau buka gak harus pakai jaringan ke lib.ui.ac.id-nya udah ada penjelasannya. Cuman pas ketika masuk ke online database-nya, nah itu pasti akan di-refer ke remote. Tuh, nanti kalau yang dari itu ada di bagian mana Mbak? Paling bawah ya? Online Paling bawah, database list ya. online Nanti kita database list. tinggal klik ikonnya aja berarti ya.
betul. Ini kita refresh yang tadi Mbak Tiwi sampaikan. Ini agak ke bawah. Ini online database list. Nah, ini ada isunya tentang apa. Kalau misalnya kesulitan ada manualnya. Kita bisa pilih. Ya, jadi tinggal Tuh. pilih aja ya. Karena kita banyak banget e-booknya yang kita langgan, Nah, ini dia e-booknya. e-book dan online database lainnya. Tuh. Ini bisa teman-teman manfaatkan. Jadi saya rasa 4 tahun perkuliahan itu kayaknya nggak cukup buat baca semuanya ya. Ini harta karun sih kalau misalnya 4 tahun ya. Kita manfaatkan koleksinya nih banyak banget. Ya, apalagi kalau ke FK tuh sukanya dia tuh clinical key. Nah, kita lagi baru langgan akses farmasi juga pasti akan menjadi salah satu favorit juga nih dari teman-teman FK. Ya, ada yang mau ditanyakan atau minta penjelasan ulang lainnya kah? Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau raise hand boleh, di kolom chat boleh. Nanti kami akan minta teman-teman untuk mengisi link presensi dan kuesioner, nanti akan di-share di kolom chat untuk teman-teman isi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Ridwan atau Mas Heriansa bisa men-share link presensinya, biar teman-teman ada waktu nih untuk mengisi sebelum kita masuk ke sesi kuis ya Mbak Mutia ya. Betul. Nah, kita ada souvenir menarik dari perpustakaan UI yang nggak bisa dibeli dimanapun. Betul. Even jalan-jalan ke Kober nggak ada. Nggak ada itu. Ya, terima kasih Mas Rituan. Mas Rituan sudah men-share link presensi yang bisa teman-teman isi. Ada di s.id garis miring presensi sesi maba 2023 underscore FKUI. P-nya besar, S-nya besar, M-nya besar, FKUI-nya besar semua. Atau langsung klik aja dari kolom chatnya, nanti teman-teman bisa langsung mengisi. Ya, sebelum kita masuk ke sesi kuis ya, mungkin sambil nunggu teman-teman. Eh, ada yang mau ditanyakan atau apalagi nih yang ingin diketahui dari perpustakaan UI tersendiri karena kita banyak banget nih kunjungan yang ke sini. Pengen tahu perpustakaan UI ada apa, terus ada apa, terus programnya apa aja, fasilitasnya apa, sampai yang bikin betah nih mahasiswa tuh betah banget di perpustakaan UI. Sampai kalau tutup tuh harus diusir-usirin. Oh ya, kita juga ada tematik garden ya Mbak Mutia ya. Ah ya, betul-betul. Kita punya satu layanan yang sangat nyaman ya. Ada di Mm-mm. perpustakaan. Nih kalau teman-teman capek nih, butuh tempat buat selonjoran, tapi lagi di Depok, itu teman-teman bisa mampir ke Thematic Garden yang ada di lobi. Jadi kalau teman-teman masuk ke gedung perpustakaan UI lewat pintu utama, itu di sebelah kiri ada yang agak eye-catching tuh, Thematic Garden. Itu teman-teman bisa gunakan untuk diskusi sama teman-teman lainnya, tapi sambil duduk di beanbag. Jadi kayak leye-leye, selonjoran, senderan gitu. Atau kalau kemarin aku sempat ngelihat ini Mbak Tiwi, Apa? kita sambil kuliah online. Oh iya, banyak banget pagi-pagi. Iya. Kita kan masuk jam 8 ya. Aku kayak Tuh. setengah 8 datang tuh udah ada yang ready gitu di situ buat kuliah. Jadi iya nyaman banget ya sambil di beanbag gitu. Apa Mungkin namanya? karena kalau ruang diskusi kan letaknya di dalam ya. Di Betul. dalam dan kita di gate-nya dibuka jam 8 pas. Tapi kalau di tematik garden kan karena letaknya di luar dan di lobi bisa langsung dimanfaatkan ya. Mm-mm. Betul betul. Banyak yang kuliah, terus bikin konten juga banyak. Iya, di situ juga ada buku-buku yang bisa teman-teman baca. Buku-bukunya itu
kita berganti sesuai dengan tema di bulan tersebut tuh ada apa. Tuh. Jadi kalau bulan ini tuh ada tentang Hari Sungai. Nah, itu ada buku-buku tentang sungai, lalu ada kereta api, terus ada apa lagi ya? Saya lupa deh hari ini ada apa Menarik ya. aja. Ada hari Iya, sungai ternyata ya. iya. Dan itu tuh semua koleksi tercetak yang berhubungan dengan sungai beberapa kami keluarkan di display di situ biar teman-teman baca. Tuh. Nah, ini juga kalau buat janjian temennya bukan non UI juga bisa menggunakan fasilitas itu ya, tentunya ya. Betul, betul, Jadi betul. bebas lah, tapi tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Iya, jadi yang suka kita temukan juga adalah teman-teman makan di dalam thematic garden. Nah, itu sebenarnya di thematic garden tidak boleh makan nih, karena kan itu kita sambil duduk di karpet. Nah, khawatirnya remah-remahnya jatuh, malah mengotori, terus teman-teman yang selanjutnya mau pakai jadi nggak nyaman lagi. Nah, itu teman-teman dilarang makan. Tidak hanya di tematik garden sih sebenarnya. Pokoknya di perpustakaan UI itu teman-teman dilarang makan, dilarang membawa makanan, tapi teman-teman boleh membawa air minum dalam botol. Jadi silakan dibawa tumblernya. Nanti teman-teman boleh, namanya lagi belajar ya, tiba-tiba aus, seret gitu, apalagi lagi kuliah online, itu boleh bawa air minum dan teman-teman bisa refill juga di lantai 2 itu kita ada water fountainnya. Jadi silakan ayo datang ke perpustakaan UI, ketemu sama kita, Iya, dimanfaatkan koleksinya. betul sekali. Banyak banget fasilitas yang kita sediakan ya. Apalagi kalau masuk nanti ke perpustakaan, itu ada locker yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menyimpan barang-barang. Karena kalau ke ruang koleksi tidak boleh membawa tas ya. Jadi kami menyediakan tas lagi yang ada di locker. Tuh, nah ada smart locker yang langsung tap lalu kebuka tanpa harus minta kunci lagi kepada petugas. Oke, teman-teman apakah sudah mengisi presensi semuanya? Silakan mengisi presensi. Masih ditunggu presensi dari teman-teman untuk diisi. Ya, terima kasih Mas Izas sudah diisi. Lalu kami juga, Mas Ridwan sudah mengirimkan materi yang kami paparkan tadi, baik saya ataupun Mbak Mutia, pasti mau baca-baca lagi atau info-info ke temennya. Ya, pasti sangat berguna di kemudian hari. Entah nanti ngurus tugas akhir ataupun hanya sekedar ingin memakai tadi ruangan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan UI ya. Atau Tuh. buat tugas kuliah dari dosen. Iya, betul sekali. Oh iya, Mbak Mutia kita juga punya link untuk usulan ya. Tadi ada yang Oh nanya-nanya iya, tentang betul. e-book nih. Oke, Iya, link presensi Mas Ridwan boleh di-share lagi? iya, hmm, Mungkin tadi sempat terlewat. terlempar. Ya, Heeh. sudah di-share kembali ya link presensinya. Iya, Mbak Mutia, bisa di mana tuh link usulan buku atau e-book? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi mencari satu buku dan ternyata perpustakaan UI belum ada, itu teman-teman bisa sebentar. Teman-teman bisa isi form di s.id garis miring usulan buku. Itu untuk buku tercetak. Kalau misalnya teman-teman bukunya tersebut adalah e-book, itu teman-teman bisa eh, submit di s.id garis miring usulan e-book. S.id garis miring usulan buku atau s.id garis miring usulan e-book. Jadi teman-teman bisa usulkan karena koleksi yang kami punya ini juga atas rekomendasi teman-teman semua, mahasiswa maupun dosen. Jadi kita tidak membeli buku yang misalnya suka-sukanya pusakawan nih. Buku apa aja nih yang kita mau. Nah, itu enggak. Jadi mengikuti kebutuhan dari teman-teman. Ya, tapi tidak terbatas buku kuliah aja ya. Jadi kalau misalkan Betul. ada buku pengembangan diri ataupun novel yang ingin dibaca, itu boleh ya berarti ya Mbak Mutia ya? Boleh, boleh. Jadi silakan diisi, tapi yang perlu dipastikan adalah bukunya belum kita punya. Atau bukunya kita punya, tapi kondisinya tuh sudah eh, karena sering dibaca, jadi sudah lusuh misalnya. Buku-buku yang sering dipinjam apa sih? Harry Potter ya, yang paling banyak tuh. Yang kita udah beli-beli terus tuh bukunya. Karena kondisinya sudah, ya lama-lama jelek kayak gitu-gitu. Atau ada edisi terbarunya. Gitu.
Nah, itu teman-teman bisa ajukan di s.id/usulan BUS. Jadi tidak hanya dosen aja yang bisa mengusulkan, tapi mahasiswa juga bisa ya. Betul. Nanti teman-teman juga kalau memang misalkan hari ini belum jelas untuk penjelasan online database, tadi bisa mengikuti pelatihan literasi informasi ya, bisa lihat di materinya. Saya harus mengisi form apa nih, kemana? Nah, itu ada di materi yang disampaikan. Materinya, link materi ada di s.id/materi sisi maba 2023 FKUI SM-nya besar dan FKUI-nya besar. Bisa langsung klik di kolom chat yang sudah di-share oleh Mas Ridwan. Tuh. Oke, kayaknya kita langsung kuis aja nih. Iya, Semoga kayaknya teman-teman sudah mengisi mengisi. presensi ya. Semoga mengisi presensi sudah cukup banyak nih. Kita akan kuisnya mungkin cepet-cepetan raise hand kali ya. Boleh. Nih, bentar. Ada yang baru masuk. Mungkin mau langsung ikutan kuis? Iya, langsung aja, udah siapa tahu dia tadi terpental. Atau Betul. tiba-tiba bisa langsung jawab karena Oke. dia udah expert. Oke, ada tiga, tiga kan ya? Tiga Nah, pertanyaan, betul. oke, tiga pertanyaan. Kita pertanyaan pertama dulu ya. Nanti Oke. buat teman-teman yang namanya saya panggil, nanti boleh open mic baru dijawab. Jadi jangan jawab dulu ya, raise hand Mm-mm. dulu gitu. Kalau memang mic-nya tidak memungkinkan untuk dibuka, bisa di kolom chat. Jadi nanti yang namanya belum disebutkan, jangan ngetik dulu nih di kolom chat ataupun berbicara dulu ya. Oke, Ya. pertanyaan pertama kita mulai dari yang gampang dulu deh, seputar perpustakaan UI. Apa nih Mbak Mutia? Apa ya? Website kali ya? Boleh. Apa website perpustakaan UI? Oke, Ada yang bisa jawab? Silakan raise hand. Oh, nih. Mas Izas Mas kayaknya Izas, sudah ngelotok banget nih. Ya, silakan Mas Izas. Ya. lib.ui.ac.id. Betul. Selamat Mas Yeay. Izas. Oke, nanti Mas Izas jangan jawab lagi ya. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi Mas Izas sudah nggak boleh ikut. Iya, karena udah dapat biar Iya. biar gantian dengan teman lainnya. Oke, pertanyaan kedua, kita tingkatkan kesulitannya apa Oke. enggak? Singkatkan dong. Oke, biar terpacu ya. Mm-mm. Tapi nggak dalam melodi. Wah, tua banget. Pertanyaan Apa kedua. pertanyaannya, Mbak Tiwi? Pertanyaan kedua. Sebutkan danau yang ada di samping perpustakaan UI. Ya, apa tuh? Tadi saya Ada udah yang udah spill tuh. main-main ke Depok atau tadi menyimak presentasinya Mbak Oh, Tiwi? dia ada. Oke, Wah, ada. coba Mbak Syifa Salma. Ada 2. Mbak Ada Syifa 2. duluan tapi. Iya, Mbak Syifa duluan. Ya, silakan Mbak Syifa. Kalau Mbak Syifa nggak bisa, kita ke Mas Ricardo. Mbak Syifa, silakan menjawab Mbak Syifa. Mau open mic apa mau Di chat ada Danau chat? Kenanga. Bener kan Mbak Maya? Benar, Danau Oke, Kenanga nggak pakai N. selamat Mbak Syifa. Selamat Mbak Oke, Syifa. pertanyaan Pertanyaan ketiga. terakhir ya, sayang banget. Kita lower hand dulu ya Mbak Syifa ya. Nah, oke. Kita naikin lagi ya. Apa namanya? Tingkat kesulitannya. Sebutkan 2 online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI bidang kesehatan. Oh, Bisa nggak ya? bisa nggak ya? Ya, siapa? Atau satu Silakan aja deh. raise hand. Satu online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI dari bidang kesehatan. Oke, Tadi kita udah coba. udah dipermudah tuh. Ayo, siapa? Mas Ricardo mau nyoba lagi? Ayo, silakan raise hand atau siapa nih? Mbak Syifa sama Mas Izes nggak usah ya. Mbak Syifa nggak Mas bisa Syifa lagi. udah Udah, tadi. gantian Mbak. Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Mm-mm. Tadi kita Oh nih, demo. Mas Oke, Ricardo nih. Mas Oke. Ricardo. Silakan. Sorry. Semoga nggak salah ya, PubMed sama Elsevier.
Elsevier ada multidisiplin produknya ada apa, Mas? Ada tadi yang depannya C spesifik tuh. ya. Ada Tadi yang aku E coba. juga. Hmm. Tadi kita uji coba depannya C. Dari Ini klinik boleh nyontek kan nih Mbak Mutia? dari Elsevier juga. Coba buka lib.ui.ac.id terus ke bawah. Terus Oh, wait. lihat tuh Mas, ada apa tuh? Spesial hari ini ya, kita baik aja nih Siap, ngasih. siap. Wah, Ada yang ngasih contekan lagi. wah gimana Mbak Hawanur, ini? Mbak Hawanur gimana ini? Jadi dibagi dua nih. Hadiahnya dibagi dua, temenan gak nih? Oke, tapi Mbak Hawanur nggak raise hand. Tapi dia nggak resen. Kita ganti pertanyaannya deh kalau gitu. Oke? Iya, oke, boleh, Oke. Mas boleh. Ricardo, Maaf ya. kita turunin dulu, kita lower hand Iya, ya. oke, maaf ya. Oke, ini perjanjiannya tadi raise hand dulu, baru ya. Jadi teman-teman jangan jawab dulu, jangan diketik dulu di kolom chat. Jangan apa namanya jawab secara langsung, raise hand dulu, disebut namanya sama Mbak Tiwi, baru dijawab, oke? Iya, jadi tadi kalau kesehatan ada clinical case, terus MBES, akses farmasi, terus ada banyak ya Mbak Mutia ya. Banyak. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan Mungkin agak gampang tambahan. aja deh, yang gampang deh. Oke. eh apa ya? Sebentar mikir dulu. Eh, sebutkan satu eh, alat yang digunakan untuk melihat pemetaan penelitian. Ini susah nggak ya? Enggak sih kayaknya. Tadi aku sempat demo sedikit untuk pemetaan penelitian. Yang katanya nggak bisa di-download artikelnya tuh. Betul. Tapi kita langgan juga. Ayo. Ini Depannya biasanya S. dosen-dosen, coba kamu cari jurnal yang terindeks ini. Depannya S, belakangnya S ya kalau nggak salah ya. Betul. Ayo. Oh, Mas Seneng deh Ricardo kalau dulu rame. aja deh. Iya. Ini Mas Ricardo apa Mas Eko nih tadi Mbak Mutia? Mas Ricardo duluan yang raise Oke. hand. Scopus. Betul. Selamat. Maaf ya Mas Eko. Yeay. Selamat akhirnya Mas Ricardo dapat. Thank Oke. you. Thank you. Sama-sama. Ya, buat teman-teman nanti kalau yang belum dapat kesempatan nih mungkin dapat souvenir hari ini dari kuis bisa di ERD ya. Ya, atau bisa ikut kegiatan perpustakaan UI lainnya. Iya. Karena perpustakaan UI cukup rajin nih bikin kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada kuis. Nah, kalau teman-teman ikut kuis ya, nanti akan berkesempatan dapat souvenir menarik dari Iya. perpustakaan UI. Di ERD nanti juga ada kok kuisnya yang hadiahnya souvenir. Jadi kita Dapat cukup juga ya rajin ya. satu. Bisa. Nanti apa kita jual aja. Jangan dong. Oke, berarti pemenangnya kita udah dapat 3 ya. Pertama Mas Izas, lalu ada Mbak Syifa dan Mas Ricardo. Untuk hadiah bisa ke nomor PIC kegiatan ada Ibu Virus di 0818 06 71 2240 maksimal 3 hari setelah acara. Jadi sebelum terlewat bisa langsung nih hari ini ya. Di WA Ibu Virusnya, infokan nama, nomor HP untuk pengambilan hadiahnya. Dan pengambilan hadiah dilakukan di Perpustakaan UI ya, 3 hari setelah acara. Jadi mungkin kita akan menghitung di hari kerja ya. Betul, Yang Senin di- sampai Rabu ya. Yang di Depok ya. Betul, Iya. yang di Depok. Sekalian main ke sini Mas, ikutan ERD. Siap, Iya, thank you. nanti tinggal janjian aja ya dengan Ibu Virus. Oke, dicatat nomor HP-nya di 081806712240. Oke, kalau gitu sesi paling pentingnya kita foto. Boleh dibuka kameranya? Kita foto bersama dulu, teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya? Yuk, foto bersama. Mas Izas bener kan lagi di Balerong? Iya, masih di balai dong. Ya sayang banget Bu Virus nggak masuk ya hari ini. Iya, Bu Virus lagi panitia di Balerong juga. Oke.
Masih ditunggu mungkin Mas teman-teman Heri, ada yang iya masih silakan. berusaha menyalakan kamera. Ya, Mas Heriansyah atau Mas Ridwan yang akan memandu? Mas Heriansyah. Heriansyah. Oke, Mas Heriansyah Oke. ya. Oke, silakan Ini tinggal lagi, menyalakan ada lagi. kameranya teman-teman. Mau Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Kita boleh nyalakan Ya, yang kameranya. tidak bisa nggak apa-apa ya. Udah. Dah. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak juga nih kayaknya. Nggak apa-apa lah, biar seneng. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kami paparkan dari saya dan Mbak Mutia dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian untuk menunjang perkuliahan beberapa tahun ke depan. Semoga kuliahnya lancar. Jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menghubungi pustakawan, baik di Perpustakaan UI Depok ataupun di kampus Salemba. Nanti di kampus Salemba ada Mbak Putri, ada Mas Jevi, ada Mbak Manda, dan teman-teman lainnya yang siap membantu teman-teman untuk memperoleh informasi-informasi yang terupdate, yang terpercaya tentunya ya. Semoga perkuliahannya lancar dan sumber daya serta fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan UI dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kapan lagi ya habis lulus sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ya. Karena perpustakaan UI adalah salah satu perpustakaan yang paling lengkap di Indonesia. Saya juga dan Mbak Mutia beserta teman-teman lainnya ada Mas Ridwan dan Mas Heriansa serta ada Bu Clara selaku koordinator fasilitas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sisi maba tahun ini khusus Fakultas Kedokteran. Sampai jumpa di kegiatan perpustakaan UI lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kasih. Sama-sama. Makasih Mbak Tiwi, Mas Ridwan, Mas Lancar-lancar ya. Heriansyah. Terima kasih Mbak Tiwi, Mas Heri.